Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang bertajuk Surat di Antara Super Semar. Kisah ini berlatar di Jakarta, tahun 1965. Tahun yang dimana penggulingan Soekarno sudah pasti terjadi. Masa lalu kelam yang menciptakan revolusi modern yang kini jadi tempat tinggal kita. Jakarta tahun 1945. Suara radio bergaung di antara gedung tua. Kabar 6 jenderal hilang, rakyat gelisah dan keheningan terasa lebih keras dari teriakan. Di ruang kecil istana, seorang perempuan bernama Aida menulis diari tentang hari-hari terakhir seorang pemimpin besar yang mulai kehilangan pijakan. Presiden berkata, tetap tenang, jangan terprovokasi, tulisnya dalam buku itu. Tapi di luar tembok istana, amarah rakyat sudah bergolak. Hati Aida juga dipenuhi oleh ketakutan. Dia bahkan sampai bergumam, aku tak tahu siapa yang masih bisa dipercaya. Semua berbicara tentang menyelamatkan negara, tapi aku takut mereka hanya ingin merebut kekuasaan. Malam itu, Presiden Soekarno duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu menyorot wajah yang letih, namun masih berwibawa. Ia menatap laporan-laporan di mejanya, tekanan dari PKI di satu sisi, desakan militer di sisi lain. Sementara itu, Aida dan ajudannya mencoba berbicara dengan hati-hati mengenai rakyat yang mulai lelah menunggu, mahasiswa yang berdemo, harga yang naik, dan negara yang seolah kehilangan arah. Tapi tetap saja, Soekarno menjawab bahwa kekuasaan bukan sekedar senjata atau jabatan Aida. Ini tentang keyakinan, tentang menjaga bangsa tetap satu di tengah badai ideologi. Dia juga menambahkan bahwa Nasakom bukan utopia, tapi cara agar negeri tidak pecah. Scenes berganti keluar istana. Suara rakyat telah bergema. Kerumunan telah memenuhi sepanjang jalan istana. Tak hanya diisi oleh mahasiswa, mantan pejuang juga bahkan ikut meramaikan suasana itu. Di tengah keramaian, terdapat hal yang menarik perhatian. Seorang mahasiswi muda, Rahayu namanya. Dia menulis spanduk besar-besar bertuliskan Tritura. Ia memimpin teman-temannya dengan semangat yang bercampur marah. Kami tidak lagi tahan hidup dengan janji. Bubarkan PK. Kami tidak lagi tahan hidup dengan janji. Walaupun sebagian temannya mencoba menenangkannya karena takut dengan tentara yang ada di sekitar. Rahayu tetap lantang. Dia juga berkata, Kalau kita diam, sejarah takkan mengingat kita. Negara ini butuh keberanian. Semakin hari, tekanan juga semakin meningkat. Rapat kabinet berlangsung tegang. Soekarno dikepung oleh desakan untuk segera bertindak. Banyak buku, banyak surat kabar, menulis judul besar tentang krisis. Aida melihat sang presiden semakin murung. Soekarno memanggil Aida suatu malam dan mengatakan, aku mulai ragu pada siapa aku bisa percaya. Mereka semua bicara tentang menyelamatkan negara, tapi yang kulihat hanya keinginan untuk berkuasa. Aida diam, hanya menunduk. Ia tahu Bapak sedang berbicara tentang Jenderal Soeharto. Orang yang dulu ia percayai menjaga stabilitas, kini menguasai segalanya.
Surat perintah 11 Maret tergeletak. Lalu Soeharto berdiri tegak, tenang tapi tajam. Ia berkata, "Bapak Presiden, izin untuk mengambil tindakan demi keamanan negara." Suaranya datar, tapi di balik itu terasa tekanan halus yang tidak bisa ditolak. Aida menatap Soekarno. Pikiran Aida dipenuhi oleh rasa campur aduk, rasa takut, sedih, bahkan ragu. Ia tahu momen ini bukan sekedar tanda tangan biasa, tapi mungkin awal dari akhir kekuasaan seorang pemimpin yang ia kagumi. Dengan Letnan Hasan yang ada di belakang, membawa map berisi laporan keadaan lapangan, Soekarno mengambil pena, tapi tangannya bergetar. Apakah ini penyelamatan atau permulaan penggulingan, gumamnya. Setelah beberapa detik hening, ia menandatangani surat itu. Pena menyentuh kertas seperti belati yang memotong sejarah. Soeharto membungkuk hormat kepada Soekarno, walau di matanya terdapat kemenangan. Beberapa hari kemudian, suasana istana berubah. Soeharto semakin sering muncul di publik. Juga ia memimpin rapat yang penting. Sedangkan Soekarno sebaliknya, ia semakin jarang muncul dan kabarnya jarang diketahui. Dalam roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Biografi Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Soekarno. Ir Soekarno adalah Presiden pertama Republik Indonesia dan juga merupakan tokoh proklamator negara Indonesia ini. Ia akrab dipanggil dengan julukan Bung Karno. Bung Karno juga dikenal sebagai putra Sang Fajar karena ia lahir saat fajar menyising. Bung Karno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Dikutip dari laman RRI, Soekarno awalnya diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Tetapi karena sering sakit, namanya diganti menjadi Soekarno. Soekarno merupakan putra dari Raden Sukami Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunda Bung Karno merupakan bangsawan Bali. Soekarno hanya sebentar tinggal dengan kedua orang tuanya di Blitar. Kemudian beliau pindah ke Surabaya untuk menamatkan pendidikan sekolah dasar. Jika kita berbicara mengenai Soekarno, terdapat dua hal yang melekat pada dirinya. Satu hal, ia dikenal sebagai pemimpin diktator dengan segala sisi kontroversialnya. Namun, satu hal lainnya, Soekarno merupakan sosok yang berhasil membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan bedil dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Sang proklamator bangsa adalah julukan yang memang cocok disematkan kepadanya. Namun, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, Soekarno juga dikenal akan hal-hal lain. Bagi sebagian orang, dia adalah sang kolaborator Nippon, bahkan juga antek penjajah. Tak hanya itu, Soekarno juga dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas adanya Romusa atau kerja paksa yang menewaskan setidaknya ratusan ribu orang. Padahal di masa mudanya, dengan berbagai pemikiran serta pergerakannya, ia dikenal sebagai sosok yang sangat agresif terhadap penjajah. Lantas, siapakah Soekarno sebenarnya?
bagaimana kisah perjuangannya meraih kemerdekaan, dan mengapa ia harus bekerja sama dengan penjajah? Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dalam cerita Surat di Antara Supersemar, Soekarno dan Soeharto digambarkan sebagai dua sosok pemimpin dengan karakter yang sangat berbeda. Soekarno tampil sebagai pemimpin yang idealis, Pancasila. Panca means five, sila means principle. penuh semangat persatuan, Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. dan selalu berpikir tentang nasib rakyatnya. Ia berpegang pada gagasan besar seperti Nasakom untuk menjaga keseimbangan ideologi di tengah kekacauan politik. Namun di balik karismanya, Soekarno juga tampak rapuh dan terjebak dalam tekanan dari berbagai pihak, membuatnya ragu pada orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, Soeharto digambarkan sebagai sosok yang tenang, dingin, dan penuh perhitungan. Soeharto lahir pada tanggal 8 Juni di tahun 1921 di Dusun Kemusuk, Desa Argumulyo, Kecamatan Sedayu, Bantul Kesultanan, Ngayogyakarta, Hadiningrat, ketika Indonesia masih menjadi Hindia Belanda. Ibunya memberi nama Muhammad Soeharto. Dalam autobiografinya, Ibu Soeharto dikenal dengan nama Sukirah, yang dia gambarkan sebagai ibu muda yang sibuk memikirkan kesulitan dan masalah-masalah rumah tangga. Sebenarnya dalam catatan-catatan sejarah Soeharto, ibunya pun disebut sedang mengalami masalah mental yang amat sulit. Ada catatan yang menulis bahwa sebelum Soeharto berumur 40 hari, ibunya ditalak oleh suaminya, Kertosudiro, pria miskin yang bekerja sebagai mantri ulu-ulu atau pengatur irigasi. Dia tidak punya peran banyak dalam kehidupan Soeharto. Di kemudian hari, muncul rumor yang menyebut bahwa Kertosudiro bukan ayah kandung Soeharto. Rumor tersebut diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh banyak pengamat dan bahkan orang terdekatnya, seperti mantan Menteri Penerangan Masyuri. Pernah terjadi juga momen yang menghebohkan publik di tahun 1974 ketika muncul artikel berjudul Teka-teki sekitar garis silsilah Soeharto dari majalah Gosip Pop dalam terbitan edisi nomor 17 yang menyatakan kalau Soeharto ini anak dari Pamodipuro, seorang bangsawan dari garis keturunan Hamengkubuwono II. Berita dari majalah Pop itu pun menyatakan kalau Soeharto ketika berumur 6 tahun dibuang ke desa dan diasuh oleh Kertosudiro. Rumor ini dibantah keras oleh Soeharto yang dengan cukup murka mengadakan konferensi pers di Minagraha untuk menyatakan pada publik bahwa liputan mengenai asal-usulnya yang anak bangsawan bisa saja merupakan tunggangan untuk melakukan tindakan subversif. Apa yang dilakukan Soeharto ini tampaknya menjadi cara tersendiri untuk Soeharto membangun citra sebagai anak desa. Selain itu, ada indikasi keterlibatan operasi khusus atau OPSUS dari salah satu unit intelijen yang dibuat dan diketuai Mayor Jenderal Ali Murtopo. Sebab tangan kanannya, yaitu Aloysius Sugianto, merupakan pendiri dan pemimpin umum majalah Pop. Ketidakjelasan asal-usul Soeharto ini sebenarnya sampai sekarang pun masih belum terpecahkan. Namun terlepas dari bagaimana asal-usulnya, yang jelas Soeharto memang menjalani kehidupan di tengah kondisi keluarga yang kurang menguntungkan. Ketika dia masih bayi, ibunya yang tertekan dan diketahui suka bertapa menghilang dari desa. Penduduk pun sempat dibuat panik mencarinya. Lalu ketika ditemukan, kondisinya sudah benar-benar serius. Sukirah hampir mati di suatu tempat tersembunyi karena memaksa dirinya berpuasa atau ngebleng atau tidak makan dan minum selama 40 hari. Kondisi mental Sukirah yang kurang baik akhirnya memaksa keluarga Sukirah untuk menyerahkan Soeharto yang masih bayi kepada kakak perempuan Kertosudiro supaya diurus. Sementara Sukirah setelah mentalnya sudah cukup pulih, dia menikah lagi dan dikaruniai 7 anak. Soeharto sendiri tetap menjalani masa kecilnya dengan keluarga ayahnya. Dia tidak tumbuh seperti anak desa pada umumnya saat itu yang harus bekerja di sawah. Dalam usianya yang sangat muda, Kertosudiro memilih untuk menyekolahkannya di sekolah rakyat yang kalau sekarang setingkat dengan SD.
Sayangnya hampir tidak ada dokumen atau catatan yang memberitakan kehidupan Soeharto selama berada di sekolah rakyat tersebut. Dalam autobiografi Soeharto pun dia lebih senang membicarakan tentang kerbau-kerbaunya yang dia gembalakan, alih-alih membicarakan tentang pendidikan atau buku-buku apa saja yang pernah dia baca. Barangkali Soeharto tidak mau menceritakan masa-masa sekolahnya karena dia punya cukup banyak kenangan pahit. Selama bersekolah, Soeharto sering menjadi korban bully dari teman-temannya. Dia sering mendapat ejekan, salah satunya adalah Den Bagus Tahi Mabul. Sebutan Den Bagus ini dipakai karena saat itu buyut yang mengasuh Soeharto memang punya hubungan dengan keraton, sedangkan Tahil Mabul artinya tahi kering. Sebutan Den Bagus yang bagi Soeharto kurang tepat untuknya terasa seperti ejekan. Hubungan dengan teman-teman sekolahnya inilah yang membuat Soeharto kemudian menjadi pendiam dan tertutup. Masalahnya pun tidak datang dari teman-temannya. Kepribadian yang tertutup itu dipengaruhi juga oleh hubungan Soeharto dengan buyutnya, Mbah Noto Sudiro, yang memperlakukan Soeharto berbeda dari saudara-saudaranya yang lain. Pernah suatu kali ketika saudara-saudaranya dibelikan baju oleh buyutnya, Soeharto adalah satu-satunya yang tidak dibelikan. Kejadian-kejadian pahit di masa kecilnya inilah yang membuat Soeharto bertekad keras untuk menjadi orang yang sukses, kaya, dan berkedudukan tinggi di masa depan. Ketika Soeharto sudah lebih besar, dia pindah untuk tinggal bersama kakek dari ibunya, Mbah Atmo Sudiro. Memang, sebenarnya Soeharto ini sering berpindah tempat tinggal dan sekolah. Terakhir, dia dipindahkan oleh Kertosudiro ke Wuryantoro Wonogiri dan dititipkan di rumah bibinya yang menikah dengan seorang mantri tani bernama Prawiro Wiharjo. Selama tinggal dengan paman dan bibinya inilah, Soeharto baru merasa diterima di tengah keluarga yang hangat. Prawiro Wiharjo menerimanya dan memperlakukannya seperti putranya sendiri, bahkan memperkenalkannya sebagai putra tertua dalam keluarganya. Dia yang menyekolahkan Soeharto dan memberikan pendidikan agama yang cukup kuat. Soeharto pun menjadi sangat tekun dalam semua pelajaran, terutama berhitung. Sepulang sekolah bersama teman-temannya, Soeharto akan belajar mengaji di langgar. Kadang dia belajar mengaji sampai semalam suntuk. Kedekatan Soeharto dengan pamannya yang mantri tani itu pun ternyata menumbuhkan kegemaran bertani dalam diri Soeharto. Dia mendapat bimbingan dari pamannya hingga menjadi paham dan menekuni bidang pertanian. Masa-masa selama berada di Wuryantoro membuatnya sangat sibuk, sebab selain melakukan kegiatan sekolah, mengaji dan mempelajari pertanian, Soeharto pun aktif di Kepanduan Hizbul Wathan, organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana dia mulai mengenal para pahlawan seperti Raden Ajeng Kartini dan Pangeran Diponegoro dari koran yang sampai ke desa. Setelah Soeharto tamat sekolah rendah, dia disekolahkan lagi oleh orang tuanya untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan rendah di Wonogiri. Begitu usianya mencapai 14 tahun, Kertosudiro mengirimnya untuk tinggal di rumah Harjo Wijono, teman Kertosudiro yang merupakan pensiunan pegawai kereta api dan merupakan pengikut setia Kiai Darjatmo, tokoh agama terkemuka di Wonogiri saat itu. Selama tinggal bersama Harjo Wijo, dia sering diajak untuk ikut bertamu Kiai Darjatmo, dan selama itu pula dia belajar membuat resep obat tradisional karena sering membantu Kiai Darjatmo. Di tahun 1935, Soeharto akhirnya kembali ke kampung kelahirannya dan melanjutkan sekolah ke SMP Muhammadiyah di Yogyakarta. Itu sekolah yang dia pilih sendiri karena siswanya boleh memakai sarung dan bahkan diizinkan tidak memakai alas kaki atau sepatu selama bersekolah. Di sekolah ini, Soeharto hanya memiliki satu sahabat karib, yaitu Sulardi, adik sepupunya putra Prawiro Wiharjo, dan dia pernah menjadi teman sekelas dari Raden Ayu Siti Hartinah yang kelak menjadi istri Soeharto. Berkat Sulardi yang selalu setia menemaninya, Soeharto jadi punya teman bermain dan berpetualang seperti anak desa pada umumnya. Kehidupannya sudah lebih menyenangkan, namun setamat SMP di tahun 1938, Soeharto tidak bisa melanjutkan pendidikannya ke sekolah yang lebih tinggi lantaran kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu untuk membiayainya. Soeharto berusaha mencari pekerjaan. Dia kembali ke rumah Prawiro Wiharjo dan setelah sekian lama menganggur, akhirnya mendapat pekerjaan pertamanya sebagai pembantu klerek atau asisten pegawai di bank desa. Dia bekerja dengan mengikuti sang klerek berkeliling kampung menggunakan sepeda dan pakaian Jawa lengkap seperti kain belangkon serta baju beskap. Sayangnya karir sebagai pembantu klerek ini harus berakhir ketika secara tidak sengaja dia membuat kain belangkonnya robek saat turun dari sepeda yang sudah reot karena tersangkut. Itu adalah satu-satunya kain yang bisa dipakainya bekerja. Soeharto pun dicela oleh si klerek dan kemudian dimarahi sang bibi. Akhirnya Soeharto jadi pengangguran lagi. Semenjak tidak bekerja, Soeharto mengisi hari-harinya dengan kegiatan gotong royong, membantu keluarga bibinya dan sesekali bekerja serabutan sambil terus mencoba melamar di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari melamar sebagai pegawai kereta api sampai melamar sebagai pegawai bank milik Belanda di Semarang. Tapi sayangnya selama itu pula lamarannya tidak ada yang membawa kabar baik untuknya.
Setelah bertahun-tahun mencari pekerjaan, seorang teman yang dari Wonogiri mengajak Soeharto untuk mendaftar di Angkatan Laut Kerajaan Belanda sebagai juru masak kapal. Tapi Soeharto tidak tertarik dengan ajakan tersebut, apalagi di saat yang bersamaan di awal tahun 1940, lowongan pendidikan untuk Korps Opleiding Reserve Officieren alias KORO dan KNIL serta Korps Pendidikan Perwira Cadangan dibuka di Bandung. Soeharto mencoba untuk mendaftar, tapi sayangnya dia gagal lolos seleksi dan kembali menganggur. Namun di tahun yang sama, pendaftaran untuk Bintara KNIL dibuka di Gombong, Jawa Tengah. Meski sempat gagal di Bandung, tapi Soeharto mendaftar di kesempatan kali ini dan akhirnya diterima. Ia jarang memperlihatkan emosi, tetapi tindakannya menunjukkan ketegasan dan ambisi besar untuk mengambil kendali. Jika Soekarno memimpin dengan idealisme dan hati, maka Soeharto memimpin dengan strategi dan logika kekuasaan. Perbedaan itu menjadi simbol pergeseran zaman dari kepemimpinan yang berapi-api dan penuh cita-cita, menuju kepemimpinan yang lebih kaku, teratur, namun syarat intrik.